sebagai ya tanpa pamrih itu. Artinya setiap orang itu kan punya keterbatasan ya, istilahnya punya niscaya. Logikanya gini, orang di dunia itu kan ya adanya ini itu kan kayak basa Jawa kan wis kadung urip. Iya, semua ini kadung urip. Wong, apakah Anda itu bisa memilih Anda ada di sini hidup enggak? Atau biyen tahu takon nang sing gawe uripku sik kurang setahun, 2 tahun atau dicepetno gak iso. Itu yang namanya niscaya. Dalam pengertian itu ya kita hanya itu ya. Di detik itu dianu itu lewat ibu dan bapak itu di geografis yang itu secara fisik, secara mental itu ya biasa mendekati mental bapak ibu kita atau nenek moyang kita masing-masing. Saya pikir itu pembebasan. Memahami, kalau bahasa agama itu mungkin memahami kodrat ngono ya. Tapi kodrat itu bukan seperti kalau biru jadi biru ngono ya, bukan semacam itu. Jadi saya tidak sangat percaya kodrat itu sih. Tapi ada dalam pengertian kodrat itu ya keterbatasanmu itu loh. Gampangannya aku selalu membicarakannya itu dimana kalau aku cekak ini ki pendek ini ki kebebasanku tidak main basket. Nah, kalau main basket pun percuma ngono ta. Dadi kudu golek liya kebebasanku. Dengan segala keterbatasan tapi tetap dilakoni. Iya, tetap harus dilakoni. Ngono kan ya. Itu loh dengan kebebasan. Kan dengan kebebasan. Jadi saya memilih tidak bermain basket itu kebebasanku. Itu di saat saya main basket itu nggak bebas. Itu saya pada fisik, ya mental terserah lah bentuknya nanti seperti apa. Tapi langsung korelasi nih dengan punya persepsi itu nenggoni kesenirupanan jenengan piye, Pak? Ya Kak, saya tetap akan bekerja pada tataran seni sebagai pengertian profesi ya. Artian profesi itu kata profesi yang sekarang itu kan menceng ya. Profesi itu berkaitan hanya dengan material, finansial. Sekarang itu bahasa. Sebenarnya kata profesi itu dari kata profesio itu bertanggung jawab pada publik. Itu gak ono pengertian kuwi nang. Tapi ya apa lek tembel ban ya kudu nembel ban ngono kan. Tembel tangannya dan pikirannya itu kemampuannya iso tembel ban maksimali ya kudu harus melakukan itu. Kalau tidak seperti saya, kalau tidak di seni karena berkutat pada di situ, walaupun konsep yang besar ini bukan hanya persoalan pada seni, konsep pembebasan tadi hanya lewat seni karena saya punya kemampuan seni. Nah itu harus saya lakukan juga di seninya juga. Setiap tahun mencoba pameran tunggal kecuali COVID ini enggak. Lepas dari Pak, lepas dari dengan punya profesi, lepas dari profesi jenengan dari dosen, Pak. Iya itu lepas itu. Artinya jenengan dari dosen ke dosen ya sampean punya begitu untuk menjalankan berbagi pameran. Kayak sebenarnya iya. berarti dari dosen anu tuh Pak. Jiwa senimu ayo ono kanal gitu ya artinya. Iya, jadi sebenarnya apa ya, pengertian memberi itu sih enggak sih ya, kayak memberi itu enggak. Ini loh, aku cuma punya gini, kita masing-masing kalau pembebasan itu kan akhirnya menjadi senang dirinya, menjadi cinta pada pekerjaannya. Itu lepas ada uangnya tidak, gak ngereken itu. Tapi seseorang yang punya profesi tertentu, setidaknya umpamanya ya, itu saya mengistilahkan itu buatlah ruang personal, ruang non personal sih, ruang yang bukan untuk dirimu sendiri, yaitu ya semacam berbagi itu. Coba bayangkan dokter, semua dokter spesialis katakan dalam 1 bulan itu dia kerja 30 hari, 1 hari aja di kemis yang kedua atau di kemis yang keempat dia gratis. Bayangin, dia gratis, benar-benar gratis.
Dan itu tidak merugi sebenarnya kan secara sebenarnya tidak merugi dia. Gitu. Tapi anu Kang, jenengan iku mau istilahnya pembebasan atau nek saya pikir itu kan berbagi kan. Kan aku sejak kenal jenengan itu wonge ngono terus. Nah itu sebenarnya jenengan punya pemahaman ini pas biyen iki belum sekolah, durung kondi Kang kondi pemahaman aku kudu kok wenek kudu apa ya mau loh ini aku kudu keluar dari ruang pribadiku. Aku harus memiliki ruang bersama. Pak Hari itu duweku dhewe, duwe keluarga, tapi miliknya semua orang. Sak durunge kuliah, apa sak durunge dadi dosen apa piye Kang itu? Iya. Kok melatar belakang itu piye Kang kok sendiri? Itu mungkin latar belakang cilianku itu loro-loron. Jadi sejak kecil aku itu ndoloro paru-paru. Aku itu lahir umurnya kurang. Otomatis berapa gitu? Prematur. Semacam prematur. Memang dilebokno apa inkubator itu. Nggih. Dan terlewati ya. Amin. Terlewati hingga sampai gede. Akhirnya saya juga punya sakit paru-paru hingga sampai kelas 4 mungkin ya. Itu karena bosen ya dulu saya tinggal di Gunung Lisingan dekat rumah sakit. Itu sering, tapi karena paru-paru itu harus hampir setiap hari harus suntik sungguhan. Akhirnya mantrinya itu dipanggil ke rumah. Itu suntik sampai saya benar-benar sehat itu di kelas 4. Saya punya paru-paru di sedang menjalani sampai kelas 4 itu aku loro kuning tahu, loro liver. Kuning itu dalam artian liver itu enggak tahu liver yang jenis mana ya. Apa istilahnya kuning itu, loro liver itu tahu. Terus bolak-balik loro tipes. Itu bolak-balik sering itu. Tanpa sebab kan? Ya mesti ada sebab, nggak tahu pokoknya aku ngomong aktif nemen banget atau piye karena biasanya kena kuning itu kan hepatitis nih. Iya. Ya mungkin aja dari latar belakang kurang cukup umur itu di dalam ini belum bener ngono ya, belum menjadi dewasa alat-alat di dalam ini. Jadi ya konsekuensi. Tapi sesudah kelas 4 sampai kelas 6 itu agak jarang lah, tapi sesudah saya kelas 1 SMP sunat itu sampai saiki tidak pernah sakit tanda petik serius. Mungkin dari sana ada persoalan jane aku iki lemah gitu ya. Tapi kok mampu melewati itu. Ya menyadari sih mungkin tidak sangat dipikirkan, tapi mungkin itu merasuk ya. Jadi kita harus kayak aku membenahi diriku sendiri kan sebenarnya ini berbagi ini kan membenahi itu kan, ngisi lubang-lubang mungkin yang kemarin belum terisi semacam itu. Anu Kang, nah waktu kecil sampean duwe itikat berbagi ini kaya apa nih? Pas jadi kaya apa, pas sekolah piye, pas kuliah piye, ya, kalau pas dadi dosen SD itu awak dhewe tukang gambar. Ya buat tingkatnya apa ngono ya, tapi aku dikenal pinter gambar. Itu kalau bakat itu sih kayaknya dari ibu. Milik saya sekarang masih coret-coret apa itu milik adiknya ibu. Persoalan gambar. Itu sampai kan sampai SMA juga jangan masih. Iya, masih dikenal paling iso gambar gitu. Terusan pas kuliah menjadikan jenengan makin. Saya dulu itu pernah kuliah, bapak itu kan karena BRI ya. Ya istilahnya ekonomi buat pegawai lah. Itu sebenarnya bapak itu menginginkan saya ke ekonomi. Nah, saat itu saya tes Ubaya masuk, tapi berbarengan dengan Untak. Nah, saya akhirnya masuk Untaknya aja, soalnya Ubaya gegeden duit. Betul. Ya nggak nutut lah waktu itu bapak, terus aku kuliah. Kuliah pokoknya lah ya, bayar ropo itu. Dan rumah waktu itu masih ditinggal, tapi rumah gubengnya ditinggal bapak saya pindah tahun itu sudah ke Jalan Semeru PP Legi Waru Sidoarjo. Nah saya nempati rumah gubeng itu ya untuk kuliah itu
Tapi sakjane blas aku gak tahu kuliah. Ya kalau kuliah itu cuma ketemu wong, itu gak ngerti bapakku. Gak ngerti sampai setahun dibayar, pancen dibayar, aku njaluk opo wis dibayar. Itu beres lah, bayarnya beres. Dan gak kangelan bapakku waktu itu koyoke ngono ya. Terus akhir-akhir dari wis pokoknya gak kuliah aku. Akhir-akhir dari Untak saya nyoba. Ya di saat saya main-main di Waru, itu ana tanggoku sing jenenge Pak Maksudi, itu orang asri. Orang asri ya. Terus aku ngomong-ngomong, ya karena saya suka gambar, dia morong, terus ngomong-ngomong sekolah asri kono. Ya aku gak ngerti maune asri ku apa. Ya dia cerita, ya gak ngerti ono nang kebetulan dia percetakan buku SD di Dita Karya dulu itu. Ya direktur ya. Tadi aku didelok buku asri terkenal di bane. Ya tapi ngerti kok buku itu ajane gak ngerti ya. Sekolah gambar ya ono. Terus di Ternowong itu saya ngomongnya bapak hanya tentang njaluk duit dolin lah nang Jogja. Kalau aku seni ya wis. Nah, waktu didudukno karo Pak iku di Asri, iki lho Asri. Terus ditinggal mulai. Ya memang perjanjiannya begitu. Aku sendiri dewe apa. Pada di saat di Asri itu saya kan bosone ngulon kabeh, Mas. Iki ndi wong etan iki. Aku golek wong sing etan. Bosone rada etan-etan iki. Ketemu Pak Andayadi itu. Maksudku aku lek ketemu wong iku aku ya turu nang kono lho. Terus aku turu nandi, ya walaupun pegang uang lah. Ya guru ngerti apa mesti turu hotel atau turu masjid ya biasa ya umumnya turu masjid. Ya bisa tidur dan juga bisa ngajari. Karepku tes ngono lho. Karepku tes Asri itu. Enggak taunya dulu kok besok apa-apa untung aku didaftarno DE itu DE budal dhewe karo kancane daftarno jenengku sapa ngene ya tak kek dhuwit barang. Wis terus aku ngekos ya turu nang omahe dhek. Turu nang kos-kosane dhek. Ya diajari gambar, diajari melukis. Dan saat itu gambare sih wis ngerti tapi masalah melukis sih wis gak oleh apik-apik lukis lek kon kepengin keterima ngono jarene. Omone nglukis satu duduk ngene, sing bebas langit gak apa-apa abang, ya semacam itu kan. Yes, aku manut ae wis, tak pikir bosoku iku ngawur ya, gawe ngawur ngono kan. Ya terus akhirnya keterima di guru ngerti keterima enggak sih. Pokoknya wis tes 2 hari. Terus mulai. Nah, di saat pulang bapak itu sudah ngantongi, Pak. Dari Untak itu anakmu ini gak tahu mlebu, masih membayar terus asli nih. Terus iki opo? Aku gak ngerti surat iku ebes sing trimo. Tapi di saat itu juga tapi ki ono surat menear teko Asri ngono lho. Tibane diterima itu. Nah, terus kok nih karepe serius nanti ngono lho. Makanya terus saya serius di Asri itu karena ya mungkin waktu itu berarti ya hubungan dengan bapak juga enak ya? Enak, terbuka enggak masalah. Bapak itu gitu kan ya. Keterbukaan itu wis kok keluarga wis ono ya kan. Terus kan akhirnya di Asri itu selama di Jogja itu jenengan yang kok iso duwe pikiran. Tapi arepnya sampean nang Jogja tambah anu le. Malah apa ke basa Indonesia tertutup ngono enggak. Tapi apakah tambah menjadi sampean duwe pandangan terbuka gitu. Memang saya harus ke sini karena Kesini itu kemana? ke Surabaya karena kelahiran saya di setelah sini. Asri maksudnya. Sudah lulus itu memang saya harus ke sini Tapi karena artinya teng Jogja itu selasa dengan kuliah seni rupa itu nemu sesuatu kan? Nemu artinya di pandangan bahwa gerakan seni rupa itu orang seperti era sebelum ini ngono lho. oh sebenarnya sekolah mungkin nggak tahu kalau yang baru. Yang lama itu apa yang dikatakan Asri setelah adik kelas angkatan 2000 golongan Teddy itu tidak seperti saya pikirannya. Nek pikiran jenengan kaya apa? Kalau dulu itu seperti orang-orang lama. Jadi orang lama itu ya ada pengertian didol haram ngono ya, lukisan itu. Nah, semacam itu ada idealisasi fatalis ngono ya. Idealisasi fatalis.
dan nggak kurang ono kontemporer apa itu anak-anak baru yang angkatan 2000 itu yang tahu kontemporer sudah cemeti masuk, cemeti nggak ada no tentang kontemporer. Nah di sana saya banyak dan aku seneng ngono sekolah itu, kuliah tuh seneng aku. Karena anu Kang, pertama lingkungan atau memang lingkungannya juga membentuk jenengan Jogja artinya. Kalau Dibanding Surabaya? ya mungkin membentuk ya, mungkin membentuk dan ya nggak tahu membentuknya dari mana. Kalau gen saya dari mbah saya itu wong-wong dulunya TIE-nya ya, nenek moyang saya itu dari ibu bapak itu memang dari Bantul. Oh. Yang pindah ke mau buka lahan ke Blitar, ceritanya gitu ya, terus buka lahan di Banyuwangi. Dulu itu kan tanah nggak tuku, pokoknya nebang hutan dan tekno. Oh, ya. Pendekar berarti Pak. Ya, hingga sekarang itu menjadi desa Kali Putih itu ya, itu termasuk nenek moyang saya. Berarti pundening lah gitu ya. Ada 3 orang gitu. Keren. Wah. Putusan Mataram ya. Memperluaskan daerah kan. Iya, jadi sebenarnya loh, bahasa saya yang saya gunakan sehari-hari itu Surabayaan dan orang di Jogja itu seneng karo basa apa semacam lugas ya, ceplas itu seneng mereka. Saya juga seneng nang kono itu. Ono acara-acara tentang gawe apa tentang kesenian, lampu gawe jajan, ono jajan apa itu saya mesti dilibatkan. Dan saya itu istilahnya dikenal biyen kos itu. Karena apa? Karena grapya, mungkin grapya lah. Jadi akrab itu iso mlebu nang dindi. Iya. Kalau orang sana itu kan bukan begitu sifatnya. Diem tapi enggak tapi ya kan repot kok kalau bagi kita tapi bagi sana ya biasa gitu. Surabaya kan beda lek ya. Iya. Yo ora plas-plas gitu ae wis. Suwen.